Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para asatiz, para panitia kegiatan Ramadan, Bapak, Ibu, serta Mbak dan adik-adik semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan selalu merasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Lalu salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Setelah melaksanakan ibadah sholat isya tadi, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah yang akan dipimpin oleh perwakilan siswa dari sekolah SMA Mulati Islamic School. Izinkan saya belajar untuk mengisi buku Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan hadirat kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengenai puasa dalam bulan Ramadan, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa itu, yaitu puasa wajib bagi orang yang beriman. Maka orang yang berpuasa itu dalam ilmu fikih syarat wajibnya ada 4. Yang pertama, dia harus Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, mampu. Dan yang keempat, berakal. Berarti kalau ada orang yang nggak puasa, maka ada kurang dari syarat-syarat yang disebutkan tadi itu. Misalnya ada yang nanya sama Ustaz Henry Bayu ya, Ustaz, jangan orang Islam kok nggak puasa? Ya barangkali belum balik, masih anak-anak gitu ya Ustaz. Atau misalnya belum mampu dia, misalkan ada bapak yang sedang sakit, tidak mampu ya, berarti syaratnya tidak terpenuhi, itu tidak mampu. Terus ada yang komplain lagi, ada anak tapi kekar Ustaz, gemuk lagi, berarti dia kuat. Mungkin syarat yang keempat tadi ya tidak terpenuhi ya. Kalau nanti nyoba yang keempat apa lihat tadi dulu. Makanya puasa kita mengambil pelajaran, ibadah puasa ini ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ibadah puasa ini ibadah syariah, ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dilihat sama orang. Misalnya yang di sembahyang, orang pada tahu tuh wah yang ini sembahyangnya bagus banget. Atau dari mana? Sujudnya lama, kan semua orang bisa tahu gitu ya. Bagaimana habis pergi haji misalnya, tahu gitu kan, semua orang bisa melihat gitu, dia pergi haji. Tapi puasa nggak ada yang bisa melihat, cuma kita sama Allah doang yang tahu ya. Maka kalau ibadah yang lain itu gampang dinilainya sama orang lain. Tetapi puasa nggak ada yang bisa nilai. Nggak ada teman kita yang bilang, si Syadir puasanya rajin banget ya. Kamu tahu dari mana gitu kan ya? Yang nggak ada yang tahu. Cuma Syadir aja sama Allah yang tahu. Apakah puasa itu benar-benar dijalankan atau enggak? Ibadah yang lain nggak bisa pura-pura haji mau kemana perginya misalnya. Nggak bisa yang paling di luar yang bisa. Kalau pura-pura sembahyang ada kemana misalnya kiblatnya, nggak bisa tuh pasti ketahuan. Tapi kalau pura-pura puasa masih bisa, nggak ada yang tahu selain kita sama Allah. Misalnya anak-anak nih siang hari gitu kan, saya pernah lihat lagi mau tidur, umurnya 3, umurnya 2 gitu kan, nggak ada yang tahu itu contohnya, kecuali dirinya sendiri gitu. Atau misalnya bapak gitu kan di rumah di kamar siang-siang habis 2 piring terus keluar ngelap mulutnya sambil lemes-lemes ketemu Pak Hengki, lapar saya Pak Hengki nggak sahur tadi gitu kan, nggak ada yang tahu tuh, cuma diri kita sendiri aja yang tahu. Jadi dengan bulan Ramadan ini bisa membentuk karakter kita, dengan puasa ini bisa membentuk karakter kita. Apa yang bisa kita ambil dari puasa ini? Kita dididik untuk disiplin. Makan dan minum itu diatur, jangan dimakan ketika belum waktunya.
Barangkali sesuatu yang halal di siang hari menjadi haram. Contohnya tempe. Siang hari itu haram ya, kita tidak boleh makan. Boleh makannya setelah maghrib ya, boleh dimakan. Misalnya es buah siang-siang juga haram selama bulan puasa itu. Bolehnya setelah maghrib. Pengantin baru berpengantin. Istrinya juga haram siang-siang, bolehnya setelah tarawih ya. Setelah maghrib kecepatan nanti mau sholat bisa sholat begitu. Terus yang kedua, puasa memberikan ilmu buat kita. Dengan berpuasa kita diajarkan supaya jujur. Jujurnya di mana? Tengah hari kita sholat zuhur, tadi dibilangin itu dalam hal berwudu itu bisa airnya di mulut sedikit aja. Jangankan Pak Hengki gitu, Pak Sapam, Pak Polisi, KPK nggak ada yang tahu, cuma diri kita aja yang tahu. Jadi kita belajar untuk jujur dari puasa itu. Selanjutnya kita diajarkan untuk selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini selalu senantiasa jujur. Seperti zaman sekarang ini kita lihat berita di mana-mana, jujur itu sekarang mahal sekali. Jika mau jujur, para pejabat kita, negara kita, Indonesia insya Allah nggak ada yang miskin. Begitu. Dengan suasana Ramadan ini, masya Allah, kalau kita sudah terbiasa jujur, menjalani puasa dengan jujur, kita belajar dari mulai imsak kita menahan lapar dan haus sampai terbenamnya matahari, dan juga kita menahan hawa nafsu. Lapar dan haus kita kuat menahannya. Di situ kita belajar untuk bersabar. Sabar ini selanjutnya setelah Ramadan bisa kita terapkan di kehidupan kita. Untuk yang miskin, sabar belum waktunya, jangan sampai mengambil jalan pintas untuk meraih kekayaan. Untuk yang di pemerintahan, untuk yang pejabat yang belum waktunya naik jabatan, sabar dulu. Tadi sudah yang saya, sekarang yang ketiga, puasa mengajarkan kita untuk menahan supaya bersyukur dan mengerti apa itu rasa enak. Siang hari semuanya kelihatan enak, semua yang di pinggir jalan makan semuanya pengen kita beli. Apalagi soal itu bisa dimasak rasanya enak. Tapi begitu sudah maghrib kita makan 3 butir kurma dengan 11 es teh manis, masya Allah hilang semua rasa lapar, kita itu semuanya hilang. Jadi disitulah kita belajar untuk mengerti apa itu rasa enak. Yang terakhir, yang keempat, belum sampai 10 ya, kita masih di 10 hari pertama ini, sehingga kita sudah mulai merasakan ini. Beberapa dari kita merasakan, oh begini rasanya lapar gitu, baru seharian nggak kena air rasanya begini banget gitu ya, haus. Apalagi yang bekerja di lapangan siang-siang panas gitu, nggak enak kan ya, lapar itu, haus juga nggak enak. Itu membuat timbul kepekaan dalam diri kita, bagaimana saudara-saudara kita yang tiap hari merasakan lapar dan haus. Bukan hanya di bulan Ramadan, yang tidur di pinggir-pinggir jalan, di reruntuhan bangunan, saudara-saudara kita di Palestina dan di kawasan konflik lainnya. Dengan Ramadan ini kita mendapatkan pelajaran atau ilmu, yaitu kita diajarkan untuk jujur, disiplin, sabar, dan insya Allah bisa peka dalam melaksanakan hidup dan kehidupan bermasyarakat. Sehingga semuanya siang malam kita melaksanakan ibadah terus selama bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini seperti yang Andri bilang kemarin adalah momen kita untuk dilebur dosa dan kesalahannya, meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi lebih baik. Sehingga saat kita keluar sudah dari Ramadan nanti, kita sudah mendapatkan tikal kelulusan dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga keluar dari Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, suci bersih tanpa dosa dan pada insya Allah. Sekian hukum dari saya ini.